Nah, saya klarifikasi ya teman-teman. Nah, kenapa Yayu kok perkataannya kasar dan menyinggung hati majikan ketika ditanya, "Yuk, kamu beli wajan baru?" Jawabannya Yayu langsung bilang iya, supaya tidak tercampur dengan masakan non halal punya Nyonya. Kenapa Yayu tidak menjaga perasaannya Nyonya? Kenapa Yayu melukai hati Nyonya? Nah, bukan seperti itu teman-teman. Setelah saya mengucapkan itu, saya juga bilang teman-teman, kalau misalkan ini panci, itu panci gratisan. Kalau dibilang beli ya beli teman-teman, beli kardus gratis ini ibaratnya seperti itu. Harusnya Yayu itu ngomong itu yang lemah lembut dan sopan santun yuk. Nah, wong tarah ya saya ini seperti ini teman-teman. Memang ucapan saya tuh seperti ini, tapi hati manusia siapa yang tahu loh. Hati manusia, perkataan manusia kan mencerminkan isi hati manusia yuk lah. Ya pokoknya aku yang salah teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyonyaku itu bukan marah karena panci saya membeli wajan baru, itu tidak ada urusan sama sekali teman-teman. Jadi nyonyaku emosi jiwa itu memang sudah dari salon teman-teman. Karena saya jemputnya itu telat. Beliau lewat depan, saya lewat belakang. Di telepon itu karena memang saya masih beresin sayuran apa yang dimasak nanti malam, nyuci ini, nyuci itu, sambil kayak ngerebus tulang non halal kayak gini. Nah, telat sebentar itu Nyonya emosi. Bukan karena saya membeli wajan baru terus Nyonya emosi. Yayu tidak punya sopan santun dan tata krama. Kenapa Yayu tidak ngomong lembut saja? Ini beli kardus gratis panci. Nah, Nyonya aku pulang itu memang dalam keadaan emosi jiwa. Saya jelaskan pun juga tidak akan ngefek teman-teman. Harusnya Yayu itu punya etika dong yuk sama majikan, tidak boleh seperti itulah. Ya namanya orang jujur ya teman-teman. Sebenarnya banyak orang yang ibaratnya wajannya pisah sama majikan, terus tapi ngomongnya di belakang. Ya saya ya mohon maaf, karena saya itu seharusnya menjadi manusia itu punya etika dan sopan santun. Yuk jadi manusia, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kenapa nggak dari dulu yuk pisah wajan sama majikan? Sebenarnya pisah wajan ini tuh teman-teman online yang ada di fanpage, yang ada di Facebook itu, yang ada di YouTube itu yang merekomendasikan teman-teman. Saya itu tidak ada kepikiran sama sekali ya, karena saya tahu watak Nyonya saya. Tapi Nyonyaku itu marah tidak akan lama, cuman sebentar. Nyonyaku juga senang teman-teman saya punya wajan ini. Ibaratnya nyeplok telur itu gampang. Sebenarnya Nyonya ada rencana mau beli teflon. Nah, saya beli ini, Nyonya tidak jadi membeli. Sebenarnya YouTube ini yang tampil di depan sama di belakang itu tidak semuanya ditampilkan di depan teman-teman. Saya juga tidak seburuk apa yang difikirkan teman-teman, majikan saya juga tidak seburuk apa yang ada di depan kamera, juga bukan seperti itu. Intinya kalau misalkan saya ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan karena menghujat saya atau misalkan menghakimi saya atau misalkan memberikan status apapun petir teman-teman, memberikan status pada saya terus itu akan menambah dosa teman-teman online itu, ya jangan teman-teman, dosa tak tanggungi dewi. Nah, tentang pertanyaan kenapa tidak dari dulu beli wajan, saya dari dulu itu wes bilang teman-teman, saya nggak pengen beli wajan, ya wes apa yang dipakai majikan itu tak cuci dulu. Banyak banget komentar itu sampai ratusan teman-teman. Saya tetap membaca komentar ya, dan teman-teman bilang yuk uangnya itu dikumpulin beli wajan yuk. Uangnya dikumpulin beli wajan yuk beli wajan sendiri yuk, beli wajan sendiri. Terus saya tuh bilangnya ya nggak apa-apa teman-teman, kan wajannya tak cuci loh. Wajan dicuci kan kita nggak tahu kesterilan wajan itu kayak gitu. Banyak banget teman-teman online yang beli wajan yuk kayak gitu. Terus alhamdulillahnya pas beli kardus kan dapat wajan, itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara penyampaian saya salah ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di belakang kamera pun kan tidak semuanya saya publikasi ya teman-teman. Kalau misalkan saya ngomong sama Nyonya begini begitu kan tidak semuanya saya publikasi. Nah, ya saya seorang konten kreator, teman-teman online semuanya, yang menjadi seorang konten kreator itu harus kuat mental, kuat hati dan kuat iman, seperti itulah. Nah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, atas tindakan, atas ucapan, perilaku, tingkah laku, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang cara ngomong orang itu berbeda-beda, ada yang lemah lembut dan sopan santun, penuh tata krama dan seperti tepung terigu. Ada orang yang ngomongnya tuh grotal-grotal seperti Yayu ini yang seperti kerikil, seperti itulah. Oke lah, lanjut ke video berikutnya.
Nah ini mau tak masak itu ya, kuah tomat, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ini aku pulang emosi jiwa. Ben. Sedikit garam, kita kucruk-kucruk. Nah, di sini aku ngerebus tomat ya. Nah ini tuh tomat freezer teman-teman. Tomat yang bisa pernah masukin freezer, aku ambil 2, tak masak kuah. Ini kalau nyonya aku suruh nambahin daging non halal. Semua tuh harus daging non halal. Kalau nggak ditambahin non halal nggak enak. Sumup ya. Tahu teman-teman, ini kesukaannya Meme. Main garam ya, merata. Telur ya, bismillah. Saya nesu ben bersih. Yes. Tambahi garam, gula seke, micin seke. Baik godong bawang ya. Mas, kita aduk-aduk. Ini matang teman-teman, gampang. Kuah ini sebenarnya gampang. Kalau nyonya aku ditambahi, mesti harus ditambahi daging. Ini aku melawan arus pokoknya. Ben emosi jiwa ben. Nah ini ya bos ya. Di sini tahu itu dialupi ya teman-teman. Ben panas. Yes. Seperti ini. Jadi tahu yang dialupi ya teman-teman, pakai air garam. Nah ini aku rebus jagung ya teman-teman, jagungnya nyonyaku 8. Nah jadi videonya itu sempat terputus ya teman-teman, karena HP saya suhunya terlalu panas. Jadi kalau misalkan suhu HP panas, HP saya tidak bisa digunakan. HP-nya minta istirahat untuk sebentar saja, karena keadaan itu kalau misalkan ngambil video di sini teman-teman, HP-nya itu ikut panas karena memang kompornya panas, suhunya panas. Ini barusan nyonya nyalain AC, jadi tadi siang HP dipakai juga panas, malam hari juga panas, butuh istirahat seperti orangnya. Nyonya emosi jiwa ya, karena pulang kurang sesuai harapan orang tua, mau buru-buru nulis nomor non halale belum dimasak, emosi jiwa. Tapi wes biasa, orang kaget. Nah ini aku tadi siang wes membuat salad ya, isinya ya timun ya neko-neko, wes tak siapin, nanti tinggal taruh atas meja. Jadi tak wrapping gini teman-teman, tak masukin kulkas. Dalamnya itu macam-macam ya, ono sanyao, gembili, terus ono rebung, terus ono timun, ono tomat. Nah, seperti ini. Nah, sebelah sini juga rebung. Sebelah sini ono papaya ya. Aku motong papaya. Ono tahu. Terus tak cicil ya teman-teman, tak cicil pelan-pelan. Jadi gampang kalau sore, tinggal taruh meja. Oh ini tahu tokan teman-teman, ungkep tahu tokan. Nah sore tadi ya, ini aku belanja. Nah hujan lagi ya, ini beli telo loro, nggak tahu dikasih orang apa beli. Jinju ya. Nah ini jagungnya matang ya teman-teman. Yes. Tambahi garam.
hujan. Cekok suilian tinggi. Ini jagungnya ya. Dimasak 12 menit, nggak tahu empuk apa ora. Kayaknya ya empuk lah. Dan ya teman-teman, walaupun nggak deres. Masaknya cukup begini dulu. Nanti misalkan anaknya pulang baru numis yang namanya suilian. Jadi kalau misalkan sayur hijau kesukaannya cucu perempuan ini, masaknya itu mereka pulang langsung dimasak gitu teman-teman. Seperti ngoseng kangkung. Seperti ini, mudah gampang. Anaknya pulang ya. Sekarang malam hari teman-teman, jam 7 lebih. Bawang putih. Ini bekas goreng telur ya teman-teman, jadi dia berbusa, tapi nggak apa-apa, aman. 7 lebih ya, 7 lebih 15 menit. Suilian sama daun bawang pre. Bawang putih biar harum, wangi dulu. Ini numisnya tuh cepet banget ya, nggak boleh lama-lama. Inilah gak gedein, diosreng-osreng. Tambahin garam sedikit, micin. Nah, nggak boleh lama-lama ya, tapi ya harus matang. Nah, sudah matang ya, memang mintanya kayak gini, request ya. Seperti ini. Malam-malam ya, ini mau ke salon, mau ke kuil, mau ke toko buah, persiapan sembahyangan malam-malam. Padahal baru setengah 8 harus tutup. Kayaknya orangnya yang di dalam mendengarkan, tapi nggak tahu. Terus kita tunggu di sini dengan kesabaran jiwa dan raga. Ini lampunya bagus banget ya. Lampunya nyentrong dari sana. Oh ada. Oh Citian pan siapa nggak sih ya? 对不起啊，洗澡了没？我要去送水果。谢谢。安妮太太的。好了吗？好了，没有了。Ah, ternyata lewat belakang. Sekarang jam setengah 8 salon tutup ya. Dulu sampai jam 8. Oh, no, bis segitu gedenya. Ini wis lengkap ya. Kita tinggal anterin ke kuil. Malamnya adem banget ya teman-teman. Tadi soalnya habis hujan,
Kalau di Taiwan sini tuh malam-malam tidak menyeramkan ya. Malamnya tambah indah. Lampu di mana-mana. Orang ya lumayan banyak, nggak yang seram. Ibu kuil biasanya jam segini itu tidur. Nggak tahu kedengeran apa enggak. Tai tai. Tai tai. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Ini ceritanya aku mau beli telur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan telur itu saya dijatah. Tadi saya dikasih uang 200 NT, 100.000 rupiah untuk membeli telur. Karena saya makan kualitas telur biasa, kalau nyonya makan kualitas telur yang ayam kampung. Terus aku mau pergi ya. Kemarin untuk aku ke sana tutup. Panasnya Masya Allah walaupun mendung. Nah, ini pengiriman barang Hemau itu ya, kucing hitam. Terus sebelahnya ini ono warung. Nah, ini pengiriman barang teman-teman. Biasanya barang dari Indonesia tuh juga ke sini. Kita ke warung sembako. Oh, harga telur turun ya. 53 NT. Nah, ini habis loh. Kuning 58 NT. Tapi banyak yang pecah ya. Seperti ini. Seperti ini. Di sini semua ada ya, beras segalanya. Kasih laban. Bye bye. Bye bye. 我以后那个米就没卖了，我做到8月25。哦好。那你就换到这家买。老板要搬走啊？哎，我就不做了。不做了。然后那个东部米就换这边再卖。哦，换在这个。哎，再叫你老板带你去一下这个地方。这个也是老板面，老板买。我不是我卖，换别人卖。换别人买。好 ，OK， 谢谢老板。我到8月25还有了。8月25号。嘿，我这边还有。好好，谢谢。嘿嘿。好，拜拜。8月25以后你就换到这边去了。好好好 ，OK OK， 谢谢谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。Bulan 8 tanggal 25 bakulnya mau pindah ya. Wis enggak bakul meneh. Karena bakul di warung seperti itu ya rekoso ya. Jadi ini menurut aku tuh bakul beras yang paling murah. Terus macamnya beras banyak banget. Baik banget ya dikasih kartu nama kalau misalkan mau beli beras kayak gitu di alamat ini, kan keren banget tuh. Ya masalah. Kita nyabrang lihat jalan kanan kiri, oke. Nah, cewek cantik tuh kemana-mana payungan. Saya bukan cewek cantik ya, cewek jadi-jadian. Dari kelima saudara saya itu kan, saya tuh cuman perempuan sendiri di tengah-tengah. Jadi jiwaku ini ada jiwa laki-lakinya mungkin. Mungkin saya juga tidak tahu. Dulu ada sebuah kisah, saya itu mau dikasih ke orang. Terus, tapi kalau misalkan lahir perempuan nggak jadi dikasih orang. Akhirnya aku lahir perempuan. Mungkin salah satunya karena itu. Takut ada mobil. Aku ketabrak orang ini.
terus mepet kayak gini lah. Panasnya Masya Allah. Panas. Telurku tak taruh sini aja. Nanti aku ambil. Nggak akan hilang. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Nah, ini yang udah dipotong ya. Happy birthday. Kita nyabrang ya. Aku mau ke PX Mart membeli ikan. Nah, ke arah sini ya. Di sini ada jualan pancake. Itu baru dibikin. Dan kopi. Nah, ini PX Mart teman-teman, namanya Jianlian. Oh, banyak banget orang beli di sini ya. Biasanya dia di bawah tanah. Aku mau beli ikan. Oh, dingin banget. Oh, adem banget. Nah, di sini segala ada ya. Buah, apple, buah. Ini ikan yang seperti dimakan cipung itu loh teman-teman, ikan shishamu. Aku beli 2 apa 1 ya. Jalannya jauh banget ya, beli 2 ya nggak apa-apa. Shishamu. Kayaknya 55 NT. Ikan apa namanya? Gurami ya, murah banget teman-teman, 68 NT. Pas satunya beli ini. Nah, harganya 55 NT ya, murah banget teman-teman. Nah, ini yang dicari Mbak Sita itu ya. Telur ecer putih ya. Per 10 biji 60 NT ya. Mak teman-teman 60 NT. Macam-macam ya. Kualitas lah. Nah, belanja di sini tuh enak teman-teman, adem ya. Walaupun di luar panasnya luar biasa. Aku suka banget belanja di PX Mart. Harganya juga ya podo ae lah, beda ya dikit. Ya. 有备员吗？没有，我要买一个塑胶袋。买一个塑胶袋，是。这个要大的哦，大的5块，哎小的这个不好装吧哈，买大的。 ，OK，没问题。哪一个要来？哪一个？对啊，他的装备放在外面呢。 254哦哈。 OK，OK。他说他会员卡不见了，要看。那边24，哎，怎么没有人理我？跟我。好，谢谢。Nah, kita kalau di sini ya, ini barang suruh masukin sendiri. Bakulnya nggak mau masukin. Seperti ini. Lah. Nah, ini barang turun ya. Nah, kita naik lewat sini. Oh. Nah, ini turun lewat situ.
pulang. Nah, kita nyebrang. Telurku nggak hilang ya, masih di sini. Ini saya kelar sembahyangan ya teman-teman. Biasanya kalau kelar sembahyangan siang hari, ini ada buah persik. Ini buah yang lumayan nyonya suka banget. Kalau orang Taiwan bilangnya sui mitao. Nah, jadi sembahyangan itu ada di dua teman-teman. Satu di altar yang besar, satunya ini untuk nenek moyang. Ini nggak boleh untuk sembahyangan lagi. Jadi harus dipisah kata nyonya. Soalnya musimnya panas banget teman-teman. Yang namanya buah-buahan harus cepat masuk kulkas ya. Kalau enggak itu buahnya nanti teksturnya blonyok. Nah, ini apple juga harus diangkat. Nah, dia namanya sui mitao ya teman-teman. Sui mitao itu seperti ini, buah persik. Ini satu kotak, bukan apple ya, apple ini lain lagi. Satu kotak isi 24, harganya 2.300 NT teman-teman. 1.150.000 rupiah. Ini sui mitao ya, apple-nya tak jadiin satu. Maksudnya masukin kulkas sekalian. Apple ini beda ya teman-teman. Nah, ini masih ada di sini, saya pisah. Seperti ini. Nah, baunya harum sekali teman-teman. Terus kita tutup. Oh, ada tatakan. Dilapisin ini ya teman-teman. Jadi supaya di kulkas aman. Ini ya namanya honey peach. Jadi madu ya, persik madu. Rasanya teramat sangat amazing dan aromanya wangi. Nah, seperti ini. Nah, intinya seperti ini ya. Setiap tahun nyonyaku pasti beli satu kardus. Nah, sini taruh di atasnya. Masuk kulkas. Kita punya bawang putih banyak banget ya teman-teman, taruh di bawah situ untuk masak. Nah, ini saya masukin kulkas ya teman-teman. Tadi saya pulang dari PX Mart belanja, basah semua teman-teman. Karena cuacanya panas banget ya teman-teman. Ini tuh brand dari mana yuk? Ini ternyata brand dari USA ya teman-teman, yang kemarin lihat video saya. Nah, ini ya teman-teman, produk of USA. Nah, seperti ini ya teman-teman.